Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat walafiat, berkah barokah, alhamdulillah. Kali ini kita akan membahas penyelesaian soal-soal latihan ujian sekolah ya. Ini melanjutkan video sebelumnya. Langsung saja ya. Ini perhatikan gambar di samping, maksudnya gambar ini ya. Nah, ini gambar ini terdiri dari dua bangun, yaitu segitiga ABC siku-siku di titik B, kemudian ada segitiga ACD siku-siku di titik C, di mana sisi AC berimped ya. Jadi ada dua segitiga siku-siku. Jika panjang AB 12 cm, panjang AB ini berarti 12 cm, panjang BC ini 9, kemudian panjang CD 8. Maka panjang AD adalah titik-titik. AD ini ditanyakan. Nah, sekarang ini akan ada kaitannya dengan menentukan panjang salah satu segitiga siku-siku. Ingat bahwa segitiga siku-siku itu berlaku rumus Pythagoras. Nah, kalau kalian hafal triple Pythagoras, maka ini akan mudah sekali ya. Nah, triple Pythagoras yang harus kita hafalkan pada video yang lalu sudah pernah itu ya, yaitu 3, 4, 5, terus 5, 12, 13, 7, 24, 25, 8, 15, 17, 9, 40, 41, 20, 21, 29 ya. Nah, ini sudah pernah dibahas di video pada channel ini ya. Nah, ini sisi yang bilangan yang terpanjang itu merupakan hipotenusa atau sisi miring ya. Nah, tapi ingat dan kelipatannya, tidak hanya 6 ini ya, triple Pythagoras itu banyak sekali. Di antaranya yang perlu kita hafalkan 6 ini saja ya. Nah, sekarang pada segitiga ABC itu siku-siku di titik B, sehingga hipotenusanya adalah sisi AC karena AC merupakan sisi di depan sudut siku-siku. Berarti ini 9, 12. Nah, ini 9, 12. Nah, ini kan 9, 12 ini kan nggak ada ya. Ini nggak ada pasangan 9, 12. Tapi kedua bilangan ini sama-sama habis dibagi 3. Dibagi 3 hasilnya 3, ini dibagi 3 hasilnya 4 gitu kan. Nah, 3, 4 pasangannya dengan 5, berarti 5. Nah, kalau kita mau menghitung yang belum diketahui, berarti kembalikan, kali 3 berarti 15. Nah, berarti panjang AC 15. Begitu ya. Pakai rumus Pythagoras boleh, nanti ketemunya sama. Nah, sekarang pada segitiga ACD, AD yang ditanyakan. AD ini sisi miring juga atau hipotenusa. Ini 8, 15. Ini ada kan? 8, 15, 17. Berarti panjangnya AD 17 nih. Ini salah satu penggunaan triple Pythagoras. Menggunakan rumus Pythagoras boleh ya. Coba kita pakai rumus Pythagoras. Kalau kalian bingung pakai triple Pythagoras. Pertama kita lihat segitiga ABC. Gitu. Ini siku-siku di titik B sehingga hipotenusanya AC, maka AC kuadrat sama dengan AB, sama dengan ini ya, sama dengan AB kuadrat plus BC kuadrat, sama dengan AB-nya diganti 12, berarti 12 kuadrat, plus BC-nya diganti 9, berarti 9 kuadrat. Ini 144, ini 81 sama dengan berapa ini? 225, sehingga panjangnya AC akar dari 225. Ketemu kan? Nah, sekarang yang ditanyakan tadi panjangnya AD, maka untuk menentukan panjangnya AD di sini ya. Untuk menentukan panjangnya AD, kita pakai segitiga ACD. Siku-siku di titik C, sisi miringnya AD, berarti AD kuadrat sama dengan, ya, AD kuadrat sama dengan AC kuadrat plus CD kuadrat. AC-nya 15, berarti 15 kuadrat plus CD-nya 8 kuadrat. Berapa?
225 tambah 64 sama dengan berapa ini? 289. Berarti panjangnya AC akar kuadrat dari 289 sama dengan 17. Sama kan? Nah, jadi saya sarankan kalian hafal triple Pythagoras ini ya, untuk menyingkat waktu dalam penyelesaian soal, tapi ingat beserta kelipatannya itu ya. Lanjut soal berikutnya. Perhatikan gambar di samping, maksudnya gambar ini. Jika diketahui panjang PR sama dengan QR, panjang PR sama dengan, maaf ini Q ya, bukan P ya. Nah, panjang PR sama dengan QR, maka banyak pasangan segitiga kongruen pada gambar tersebut adalah titik-titik. Nah, kalau kalian nggak bingung, ini bisa langsung ya kita hitung, tapi kalau misalnya untuk memastikan boleh begini ya. Ini misalnya titik O, ini A, ini B, ini C ya. Maka kita perhatikan pasangan yang pertama mulai dari ini dulu yang paling bawah, yaitu segitiga PAO kongruen ya, kongruen dengan segitiga apa? Segitiga QAO itu. Kemudian yang kedua masih ini, yaitu segitiga apa? POC ya, segitiga POC dengan segitiga apa? QOB ya. Yang ketiga masih pakai P ya, ini PQC, segitiga PQC dengan segitiga apa? PQC dengan QPB ya, dengan segitiga QPB itu ya. Terus pasangan yang keempat masih di P, berarti segitiga PAR ya kan, segitiga PAR dengan segitiga apa? QAR, dengan segitiga QAR. Masih ada lagi? Masih bisa ya, yaitu segitiga masih yang pertama P, yaitu segitiga PBR, segitiga PBR dengan segitiga apa? PBR dengan segitiga QCR ya, dengan segitiga QCR. Bisa lagi? Nah, bisa lagi ya, yaitu segitiga apa? Yaitu segitiga mulai dari ini COR dengan BOR, segitiga COR dengan segitiga BOR. Masih bisa lagi? PAO sudah, ini POC ini sudah, kemudian PQC sudah dengan PQB ya toh, kemudian PAR dengan QAR, PBR dengan ini kan sudah, berarti yang belum yang mana ini? Yaitu segitiga POR belum kan? Nah ini yang ketujuh, segitiga POR dengan QOR, dengan segitiga QOR. Masih ada lagi? Nggak ada kan? Berarti berapa? 7 ya. Ada 7 pasang segitiga kongruen. Soal selanjutnya, perhatikan gambar ini ya. Nah, ditanyakan keliling bangun tersebut adalah titik-titik. Nah, sepertinya gambarnya kurang besar, saya perbesar sebentar. Ini sisi yang pertama, ini panjangnya 12, kemudian ini sisi kedua panjangnya 3, sisi ketiga panjangnya 3 juga, kemudian sisi yang berikutnya ini panjangnya 9, terus ini ada ke bawah, ini panjangnya 6 ya, terus ada lagi ini juga panjangnya 6, ini panjangnya 6, terus ini belum diketahui gitu ya. Ini ada lagi sini. Nah, kemudian ini begini.
kita bubuhkan sisinya, ini 12, ini 3, ini 3, ini 9, ini 6. Astagfirullahaladzim. Baik, terus ya, ini 6, ini 6, sudah itu ya, ini yang diketahui. Berarti ada bagian sisi yang belum diketahui, yaitu ini 1, 2, 3. Nah sekarang kita hitung sisi yang belum diketahui dulu ya. Misalnya sisi ini ya, bagaimana cara menghitung sisi ini, sisi ini. Nah sisi ini ya, nah ini kan 9. Nah kalau kita tarik dari sini sampai sini, itu kan sama dengan ini 9. Ini sudah ada 6. Panjangnya garis ini dan garis ini itu kan sama dengan ini ya. Berarti berapa ini? 6. Berarti ini berapa? 3, gitu kan? Nah terus panjangnya garis ini. Nah sekarang panjangnya garis ini berapa? Nah kita mulai dari sini. Ini kalau kita hubungkan ya, panjangnya dari garis ini sampai sini itu kan sama dengan 12. Nah ini 3, ini 6, berarti jumlahnya 9. Supaya menjadi 12 kan berarti ini 3, gitu ya. Nah otomatis ini juga 3. Nah ini 3, gitu kan. Nah sekarang panjangnya ini 6, berarti ini kan 6. Ini 3, berarti ini berapa? 3, begitu ya. Nah sekarang panjangnya garis ini kan sama dengan ini, yaitu 3. Nah kalau sudah, pada dasarnya menghitung keliling itu kan menghitung panjang tiap sisinya. Ini ada sisinya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yang ini bukan sisi ya, yang ini bukan sisi ini. Nah ini bukan sisi. Nah kalau begitu yang tidak saya lingkari merupakan sisi. Ada sisi yang panjangnya 3. 3 ini ada 3. Ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Berarti ada sisi yang panjangnya 3 sebanyak 5. 5 kali 3 satuannya cm. Berarti sama dengan 15 gitu ya. Yang panjangnya 6 ada 1, 2, 3. Berarti 3 kali 6 cm sama dengan 18. Kemudian ada sisi yang panjangnya 12, ada 1 kan, 1 kali 12 cm sama dengan 12. Terus ada sisi yang panjangnya 9, ada 1, berarti 1 kali 9 sama dengan 9. Tadi sisinya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini kalau kita jumlah 5 tambah 3, 8 tambah 2, 10. Cocok kan? Nah kalau begitu ini tinggal menjumlahkan. Jadi kan ini satuannya cm ya. Ini 10 tambah 5, 15 tambah 9, 24. Nyimpen 2, berarti ini 5. Jadi hasilnya adalah 54. Begitu ya. Kita lanjutkan soal berikutnya. Perhatikan gambar di samping. Panjang BE adalah titik-titik. Ini BE. Nah, kalau kita perhatikan gambar ini merupakan segitiga ABC. Kemudian di sisi AC ada titik D, pada sisi BC ada titik E, sehingga DE ini membentuk segitiga CDE. Nah, berarti ada segitiga ABC dan ada segitiga CDE. Nah, sekarang ini ada satu pasang sudut yang sama, ini dengan ini. Kemudian ini kan ada sudut yang berimpit kan, yaitu sudut DCE dengan sudut ACB ya, berimpit berarti besarnya sama. Nah, kalau begitu pada segitiga ABC, sudut A ini kan, nah ini berarti sama dengan sudut E pada segitiga CDE. Berarti segitiga ABC sebangun dengan segitiga apa? EDC. Nah, untuk menghitungnya
yaitu untuk menghitung panjangnya BE, bisa kalian langsung, kalau misalnya kalian langsung bingung, kita pecah segitiganya supaya lebih mudah ya. Ini titik A, ini titik B, ini titik C, sudutnya silang lengkung, ini lengkung 2. Terus segitiga yang kecil kita gambarkan di sebelahnya dengan posisi sama begini. Nah, samakan ini, berarti ini silang lengkung, ini lengkung 2, begitu kan? Nah, sekarang kita lihat pada segitiga CDE. Yang silang lengkung berarti titik E, berarti ini titik E, yang lengkung titik D. Yang lengkung 2 ini titik C. Nah, kalau sudah seperti ini kan mudah untuk menentukan sisi yang bersesuaian. Nah, panjangnya CA, ini CA kan? Panjangnya CA berarti 12 tambah 3, berapa? 15, satuannya cm ya. Kemudian panjangnya CE itu ini 6. CE 6 kan? Nah, terus yang ditanyakan adalah panjangnya BE. Panjangnya BE itu ini. Nah, panjangnya BE itu ini. BE itu kan bagian dari sisi BC. Nah, berarti masih ada yang diketahui lagi? Enggak ya, berarti hanya ini ya. AB, CE, ini CA. Ya, CD 12. CD ini kan CD panjangnya 12 gitu ya. Nah, maka karena kita mau menghitung BE itu ada kaitannya dengan BC. Ya, BE itu kan berarti nanti panjangnya BC dikurangi 6. Berarti kita harus menghitung dulu panjangnya BC ya. Di sini ya. Kita bandingkan sisi yang bersesuaian. BC bersesuaian dengan CD, berarti banding CD gitu kan? Sama dengan AC itu AC banding apa? AC banding CE. Nah, BC-nya mau kita hitung tetap BC banding CD-nya 12 sama dengan AC 15 ya, banding CE-nya diganti dengan 6. Ini bisa kita coret sama-sama habis dibagi 3, 2, 5. Kalikan silang 2 kali BC, 2 BC sama dengan 12 kali 5. Maaf, sama dengan 12 kali 5. Ini bisa dicoret 1, 6, berarti panjangnya BC 6 kali 5, 30 cm tentunya ya. Nah, kalau BC sudah ketemu, maka kita bisa menghitung panjangnya BE. Jadi panjangnya BE itu sama dengan panjangnya BC dikurangi panjangnya CE. BC-nya 30, CE-nya 6. Berarti sama dengan 24. Tentu saja satuannya cm. Berarti C. Gampang kan? Lanjut. Perhatikan gambar di samping. Jika DE banding EA sama dengan 2 banding 3, panjang EF sama dengan 12 cm, AB 15 cm, panjang CD adalah titik-titik. Nah, ini EF-nya 12, AB-nya 15. Kemudian ini DE banding EA itu 2 banding 3. Nah, ini kita aman, ini pakai 2, ini pakai 3. Ya, yang ditanyakan panjangnya CD. Nah, untuk menghitung panjangnya EF itu kan ada rumusnya ya. Maaf, kalau ada gambar seperti ini kan ada rumusnya ya. Bagaimana rumusnya? Pernah kita bahas ini. EF sama dengan DE kali AB, ya, sama dengan DE kali AB ditambah ini atas kali bawah ditambah bawah kali atas, yaitu EA kali DC dibagi ini dijumlah DE tambah EA, DE ditambah EA, ini rumusnya. Nah, EF-nya tadi sudah diketahui yaitu 12 sama dengan DE tadi 2 bagian ya, bisa kita wakili langsung 2, AB-nya
15 ditambah EA-nya 3 kali DC-nya. Ditanyakan banding atau per DE-nya 2 ditambah EA-nya 3. Nah, ini 2 tambah 3, kita hitung aja dulu. 12 sama dengan 2 kali 15 itu 30 plus 3 DC banding 2 tambah 3, 5. Nah, ini kan bisa kita kalikan 6 kali 12 ya. 12 kali 6 sama dengan 30 ditambah 3 DC. 12 kali 6 berapa? 72. Oh, ini bukan 6 ya, 5 ya, maaf, ini 2 tambah 3 hasilnya 5, maaf. Ini 5 ya, berarti ini 12 kali 5. Nah, 12 kali 5 hasilnya 60, gitu kan? Sama dengan 30 ditambah DC, ditambah 3 DC. Nah, ini 30-nya pindah, berarti 60 dikurangi 30 sama dengan 3 DC. Ini hasilnya 30 sama dengan 3 DC, berarti panjangnya DC sama dengan 30 dibagi 3 sama dengan 10 ya. Satuannya cm, maka jawaban yang benar adalah A. Begitu ya. Berikutnya ini. Perhatikan gambarnya ya. Ini gambar persegi KLMN, ini persegi KLMN dan persegi panjang PQRS. Ini persegi panjang PQRS. Ini saling beririsan ya atau saling berpotongan. Jika jumlah luas daerah yang tidak diarsir pada bangun tersebut 416 cm persegi, maka luas daerah yang diarsir adalah titik-titik. Jumlah yang tidak diarsir ini pada bagian persegi dan pada bagian persegi panjang luasnya diketahui 416. Maka ini rumusnya kan begini. Luas daerah yang tidak diarsir itu sama dengan jumlah kedua bangun, yaitu sama dengan luas perseginya. Ini kan bangunnya ada 2, persegi dan persegi panjang, ditambah luas persegi panjang, ini PSPJ persegi panjang ya, dikurangi 2 kali luas daerah yang diarsir. Nah, begitu ya. Nah, luas yang tidak diarsir kan diketahui yaitu 416 sama dengan luas perseginya, ini kan panjang sisinya 20, berarti 20 kali 20 ditambah luas persegi panjangnya, ini kan panjangnya 15, lebarnya 10, berarti 15 kali 10 dikurangi 2 kali luas daerah arsiran. Kita langsung L arsirannya kita lambangkan L saja ya. Nah, kalau sudah 416 20 kali 20 400 ditambah ini hasilnya 150 dikurangi 2L. Nah, 416 sama dengan ini jumlahnya 550 dikurangi 2L. 2L-nya pindah berarti jadi plus, 2L sama dengan ini tetap di kanan berarti 550, ini pindah ke kanan berarti min 416. Sehingga 2L sama dengan, nah ini kalau kita kurangi 0 kurangi 6, 10 ya, 10 kurangi 6. 10 kurangi 6 itu 4, ini masih 4, kurangi 1 hasilnya 3, ini 5 kurangi 1 hasilnya 4, sehingga L sama dengan 134 dibagi 2, berapa hasilnya? Yaitu 67 ya, satuannya tentu saja cm persegi. Jawabannya G, maaf ini harusnya ABCD tapi nggak apa-apa ya.
Nah, yang penting kita tahu jawabannya adalah 67 cm persegi. Kita lanjutkan. Nah, ini materi kelas 7 ya. Urutan langkah yang benar untuk melukis garis berat pada segitiga ABC menggunakan jangka dan menggaris. Nah, ini. Ya. Ini segitiga ABC. Ini garis berat itu adalah garis yang ditarik dari salah satu titik sudut ke pertengahan sisi di depannya. Ya, sisi di depan dari sudut C ini garis beratnya ya. Nah, ini adalah AB. Sisi di depan sudut C adalah AB. Nah, ini titik F itu merupakan pertengahan dari sisi AB. Caranya bagaimana? Nah, tentu saja ini kan pakai jangka, berarti dari titik A kita jangkakan 1, dari titik B kita jangkakan 2. Nah, langkah 1 dengan langkah 2 ini boleh dibalik. Berarti boleh ini kan berarti ada nomornya ya, 2. Ini langkah satunya kan 1, ini 2. Ini ada nomornya 2, 4. Ini kan langkahnya boleh dibalik. Berarti alternatif jawabannya bisa 2, kemudian 4, bisa 4, kemudian 2. Ini yang 2, 4, 4, 2. Berarti alternatif jawabannya adalah A dan D. Nah, kalau sudah, langkah berikutnya itu, ini kan kedua busur ini 1, 2, perpotongannya di sini 1, 2. Ini tarik garis. Nah, ini nomornya 1. Ya. Nah, kita lihat tadi 2, 4 kan harus 1. Ini kok 3, salah. Ini 4, 2, 1. Berarti ini yang benar ya. Nah, ini 1. Kalau sudah, ini titik potongnya di titik F. Tinggal tarik garis ke F. Boleh diperpanjang. Berarti jawabannya adalah D. Itu ya. Kita lanjutkan. Gambar berikutnya. Diketahui segitiga KON, ini titik O ya. Nah, diketahui besar sudut KON ini 120 derajat. Ini sudutnya 120. Sudut LOM ini saya tandai biar jelas ya, pakai warna yang berbeda. Ini sudut KON ini 120 derajat. Sudut LOM 30 derajat. Luas juring LOM. Nih, luas juring LOM-nya ini 24 cm persegi. Luas juring KON. Nah, ini luas juringnya ditanyakan adalah titik-titik. Nah, ini materi kelas 8 yaitu perbandingan sudut pusat, perbandingan luas juring, perbandingan panjang busur itu sama ya. Yang ditanyakan adalah luas juring KON. Berarti kita bandingkan dengan luas juring LOM. Sama dengan perbandingan sudut pusatnya, berarti sudut KON banding sudut LOM. Nah, tadi sudut juring KON-nya luasnya ditanyakan, kita lambangkan X saja ya, biar tidak terlalu banyak nulis. Banding luas juring LOM tadi diketahui 24 sama dengan sudut KON 120 derajat banding sudut LOM 30 derajat. Ini bisa dicoret, bagi 31, bagi 34, kalikan silang 1 kali X. Hasilnya X sama dengan 24 kali 4 ya. Berarti X sama dengan 24 kali 4 berapa? 96. Nah, tadi X-nya itu pengganti dari luas juring KON. Tentu saja satuannya cm persegi. Berarti jawabannya adalah C. Gitu ya. Mudah kan? Berikutnya. Ini perhatikan gambar ini gambar dua lingkaran terpisah ya, kemudian garis pusatnya MN, kemudian garis ini merupakan garis singgung persekutuan dalam.
MP adalah jari-jari lingkaran yang besar, NQ adalah jari-jari lingkaran yang kecil. Maka jika PQ berarti panjangnya garis singgung persekutuan dalam. Dulu di kelas 8 dilambangkan dengan D, yaitu 20. Kemudian MP 9 berarti jari-jari lingkaran yang besar, yaitu 9 cm. NQ ini jari-jari lingkaran kecil, yaitu 6 cm. Maka jarak MN itu jarak pusat ya, lambangnya P ditanyakan. Nah, rumusnya untuk garis singgung persekutuan dalam itu adalah D sama dengan akar. Nah, karena ini yang garis pusat yang ditanyakan, maka ini pakai kuadrat. D kuadrat sama dengan P kuadrat min dalam kurung R besar ditambah R kecil dikuadratkan, gitu ya. Nah, sama dengan D-nya diketahui maka diganti 20 kuadrat. P-nya ditanyakan tetap P kuadrat min R besarnya 9 plus R kecilnya 6 kuadrat. 400 sama dengan P kuadrat min 9 tambah 6. Itu adalah 15. 15 kuadrat 225. Yang mau kita hitung nilai P, berarti tinggalkan di kanan, ini pindah. Berarti 400, ini jadi plus ya, plus 225 sama dengan P kuadrat. Ini hasilnya 625 sama dengan P kuadrat. Berarti P sama dengan akar kuadrat dari 625 sama dengan 25 cm. Ketemu B. Nah, atau menggunakan cara yang mungkin lebih cepat, yaitu antara garis singgung persekutuan dalam, yaitu D, kemudian nilai R besar tambah R kecil, dan nilai garis pusat itu merupakan triple Pythagoras. Ini merupakan triple Pythagoras. Nah, merupakan triple Pythagoras. Nah, sekarang D-nya kan tadi 20. D-nya 20, R tambah R-nya. R besar tambah R kecil berarti kan 9 ditambah 6. Kan 15, ya toh? Nah, P-nya ditanyakan. Nah, sekarang pada triple Pythagoras 20 15. Ini kan sama-sama habis dibagi 5. Hasilnya 4. Ini dibagi 5 hasilnya 3. 3 dengan 4 kan pasangannya 5 kan. Kalau dikembalikan berarti kali 5, berarti ini 5 kali 5, 25. Ini jawabannya. Sama kan? Nah, silakan kalian pilih mana yang lebih mudah. Berikutnya tinggal satu soal. Ini. Nah, ini mana dari gambar ini yang merupakan jaring-jaring kubus? Nah, coba kalian berpikir sebentar ya. Dari keempat gambar itu, 1, 2, 3, 4. Ayo, mana yang merupakan jaring-jaring kubus? Kalau ini mudah ya, kalau misalnya kalian bingung ya disalin pada selembar kertas, kemudian digunting, kemudian dicoba. Kalau bisa membentuk kubus berarti jaring-jaring, kalau tidak membentuk kubus atau ada sisi yang numpuk berarti bukan jaring-jaring kubus. Mana yang jaring-jaring kubus? Yaitu nomor berapa? Nomor 1 gitu, dan nomor 4. Kalau ini nanti jadinya numpuk, ada sisi yang menumpuk ya. Nah, berarti jawabannya 1 dan 4, berarti adalah A. Betul ya? Begitu. Demikian pembahasan kali ini, semoga bermanfaat, menjadi ilmu yang barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.